Maksudnya di hari Id, hari raya Idul Adha itu korban apapun yang ibu punya. Ya, makanya Nabi sampai ngomong kayak gitu. Kalau dia punya keluasan rezeki, dia punya kesempatan untuk berkorban, kok dia nggak mau berkorban? Ya fala taqraban sholana. Jangan dia coba-coba dekatin tempat sholat kami. Makanya sahabat saat itu sekalipun dia miskin, itu mentalnya nggak pengemis, tetap dia korban. Masyhur sahabat Abdullah bin Mas'ud itu saking pengennya korban, dia cuman berkorban dengan sebutir telur, kemudian diiris-iris gitu, disedekahin kepada orang miskin. Dan banyak sahabat yang lain, ada yang motong ayam. Itulah kontribusinya umat Islam. Lah apa umat Islam zaman sekarang ya, mentalnya beda. Mentang-mentang gak korban ya udah aja ngarepin di rumah, ya kan, kapan dapat jatah ini, belum dipanggil-panggil. Itu mental kita, nauzubillah. Nah, maka adapun perkara atau hal yang disukai oleh Allah Ta'ala, yang pertama itu faqilatul akli, sedikit makannya. Kalau kita banyakkan makan apa dikit makan? Oh, orang zaman dulu itu kalau sakit ke dokter, ibu makan ini bagus vitamin C, nih bu makan ini bagus vitamin A, ini bagus buat kalsium, makan ini bu. Ya pancen kurang mangan, ya. Makanya disuruh makan. Lah orang sekarang kebanyakan makan, ibu datang ke dokter justru nggak boleh makan. Jangan makan ini kolesterol, jangan makan ini asam urat, ya, iya gak? Jangan banyakkan makan, ya. Apalagi udah tua ibu. Ya. Oh, saya masih muda, masih 40. Saya duduk masih kuat dari tadi, saya begitu loh. Lah ibu kan udah naik aku. Nah, ya kan? Kalau kita kurbanin untuk ahli kubur, boleh nggak? Kalau secara dalil itu nggak ada dalil untuk korban kepada orang meninggal. Kalau secara dalil ya, jadi di Quran yang nggak ada, di hadis yang nggak ada. Cuman dalam syariat kita, syariat Islam itu dalil itu tidak hanya merujuk pada Al-Quran dan hadis, tapi ada ijma. Ijma itu kesepakatan ulama. Lalu yang kedua ada qiyas. Qiyas itu suatu hukum yang sekarang disamakan dengan hukum terdahulu. Contoh misalnya narkoba. Sekarang ada narkoba, narkotik dan obat bius ya. Morfin, heroin, sabu, ekstasi, macam-macam lah ya. Itu di zaman Nabi nggak ada. Ada gak di zaman Nabi narkoba? Nggak ada. Disebutnya homer doang. Sesuatu yang memabukkan. Turun ayat innamal khomru wal maisiru wal ansobu wal azlamu rijsun min amali syaiton, gitu ya. Turun ayat innamal khomru, sesungguhnya khomer, sesuatu yang memabukkan, wal maisiru dan permainan dan segala macam tuh, rijsun min amali syaiton, itu semuanya najis, semuanya kotor dan termasuk perbuatan setan. Fajatanibu, maka tinggalkan oleh kalian. Nah itu namanya qiyas ya. Jadi selain ada Quran, selain ada hadis, syariat itu juga berdalil pada ijma, kesepakatan ulama. Lalu yang kedua qiyasnya ulama, suatu hukum yang disandarkan pada hukum terdahulu. Kalau nggak salah hadisnya udah pernah kita pelajarin ya, kita lewatin tentang fadilah sodakoh sama fadilah haji. Nanti dibuka aja sama ibu ya, udah pernah kita pelajarin. Jadi ada satu sahabat datang kepada Nabi, itu sahabat itu nanya, ya Rasul, orang tua saya wafat, dia belum sempat wasiat. Andai kata dia sempat wasiat, maka pasti dia mewasiatkan kepada saya untuk mensedekahkan banyak-banyak hartanya. Ya tentunya setelah dibagi waris ya, tentunya setelah dibagi waris. Pasti dia pengen saya mensedekahkan hartanya.
Terus ditanya mas sahabat ini, ya Rasul, andai kata saya sedekahkan harta saya, apakah sampai pahalanya kepada orang tua saya? Kata Nabi, naam, iya sampai. Itu hadis pertama ya. Ini gak bicara korban, ini bicara sodako. Lalu yang kedua yang belum lama tuh kita pelajarin tentang haji. Ada seseorang yang datang pada Rasulullah yang mana ibunya wafat. Dan dia sebetulnya sudah punya kewajiban haji, tapi belum sempat berangkat. Ya, entah karena sakit, entah keburu meninggal, belum sempat berangkat haji. Lalu orang ini ngadu pada Rasulullah, ya Rasul, orang tua saya belum sempat berangkat haji. Nah, bolehkah saya badalkan haji untuk ibu saya? Nah, ini kemudian jadi dalil badal haji ya. Sampai nggak pahalanya ya Rasul? Kata Rasulullah, sampai. Jadi kasus yang pertama sodako, kasus yang kedua haji. Orangnya sama-sama sudah meninggal. Nah, ini hukum dua hadis tadi kemudian dikiaskan. Apa tadi dikiaskan? Disamakan hukumnya dengan hukum korban untuk orang meninggal. Jadi jangan khawatir kalau ibu misalnya berkorban untuk orang yang udah meninggal terus nggak sampai. Lah haji aja yang wajib sampai, apalagi cuma korban yang sunnah. Ya enggak? Korban sama haji kedudukannya gedean mana? Haji wajib. Korban walaupun menurut sebagian ulama bagi yang mampu wajib ya. Emang korban itu khilafiyah juga. Ya, sebagian ulama bagi yang mampu wajib. Ya, tapi sebagian ulama lain mengatakan mampu nggak mampu ya sunnah. Gitu. Tapi saya sendiri lebih condong sama pendapat yang mewajibkan sebetulnya. Karena hadisnya jelas, kata Nabi, barang siapa yang dia tidak mau berkorban, fala taqraban sholana, maka jangan pernah dekatin tempat sholat kami. Diancam sama Nabi. Ini korban jangan ibu artiin harus dengan kambing, bukan ya. Maksudnya di hari Id, hari raya Idul Adha itu korban apapun yang ibu punya. Ya, makanya Nabi sampai ngomong kayak gitu. Kalau dia punya keluasan rezeki, dia punya kesempatan untuk berkorban, kok dia nggak mau berkorban? Ya fala taqraban sholana, jangan dia coba-coba dekatin tempat sholat kami. Makanya sahabat saat itu sekalipun dia miskin, itu mentalnya nggak pengemis, tetap dia korban. Masyhur sahabat Abdullah bin Mas'ud, ini salah satu sahabat Nabi tapi miskin, itu saking pengennya korban, dia cuman berkorban dengan sebutir telur. Kemudian di bahasa kita apa ya, dibikin dadar gitu, diiris-iris gitu, disedekahin kepada orang miskin. Dan banyak sahabat yang lain, ada yang motong ayam karena dia nggak mampu beli sapi, nggak mampu beli onta, nggak mampu beli kambing, dia motong ayam. Itu menunjukkan, ya itulah kontribusinya umat Islam. Lah apa umat Islam zaman sekarang, zaman now, ya mentalnya beda. Mentang-mentang nggak korban, ya udah aja gak korban. Ngarepin di rumah ya kan, kapan dapat jatah ini, belum dipanggil. Itu mental kita, nauzubillah. Ya makanya saya nih, ya sambil ngasih tahu lah ke ibu-ibu ya. Ibu-ibu yang berada dimanapun, musola terdekat, masjid terdekat, kalau emang kita nggak korban, ya tetap jangan mentang-mentang kita nggak korban terus kita nggak berpartisipasi. Ini hari raya bu, sama seperti Idul Fitri. Coba, apakah semua orang puasa? Yang puasa kan yang ngaji-ngaji doang, yang sholat-sholat doang, iya kan? Coba bapak yang di jalanan, preman-preman misalnya, nauzubillah, tukang-tukang mabok, tukang-tukang nongkrong, emang dia puasa? Kagak. Tapi lebaran ikutan nggak? Ikut, iya kan? Ikut, kadang-kadang lebaran pakai gamis, ya kan? Ngalah-ngalahin yang puasa yang terawih, sholat tuh, becukai, istiqlal, padahal puasa ora, terawih ora. Nah itu banyak kayak gitu. Tapi nggak apa-apa karena memang itu Id. Id itu kan hari raya. Memang harus disyukuri, terlepas dia nggak puasa Ramadan, ya terlepas dia meninggalkan sholat 5 waktu, terlepas dia nggak terawih. Tapi hari raya itu sudah jadi bagian yang sudah disyariatkan oleh Allah. Nah begitu pula dengan hari raya Idul Adha, Idul Kurban. Jangan mentang-mentang kita nggak korban, terus kita nggak merayakan. Tetap rayain bu. Ibu bisa apa? Ibu bisa masak Indomie misalnya gitu, bikin itu yang kerja, bikinin Indomie, gak usah banyak-banyak, 2 piring ke 3 piring, ya buat ustadznya misalnya gitu. Bikin es, lah es kan murah tuh, ibu dari malam nih udah siapin nih, ibu siapin satu ini terus besok bawain, jadi nggak mesti harus
korban sapi kambing kalau emang kita nggak mampu. Makanya sampai di dalam tanda kutip dikecam sama Nabi, diancam sama Nabi seperti itu. Ya. Jadi jangan sampai ya korbanin apa yang kita bisa. Kita mampunya cuma tenaga bersih-bersih, ya udah. Datang deh setelah acara kita bersih-bersihin. Kita mampunya cuma motong-motong, ya udah kita bantuin motong-motong gitu. Tapi kalau musola kan rata-rata yang motong-motong laki-laki, ibu-ibu nggak usah ikut. Ya. Jangan atau malah dilihatin orang ngapain kalau di sini ya. Ini contoh aja ya. Maksudnya tetap ada partisipasi. Jangan mentang-mentang kita enggak terus enggak sama sekali. Gitu. Ya, ibu punya rezeki buat korban tahun ini, gitu ya. Misalnya tahun depan punya rezeki lagi, bisa tiap tahun korban. Ya. Boleh kalau tiap tahun korban ya boleh. Orang hadisnya buat orang yang punya rezeki. Ini kan kadang-kadang juga orang suka salah paham ya. Mentang-mentang udah korban nggak mau korban lagi. Lah saya udah pernah korban Pak Ustadz. Ya. Masa sunnah sekali doang. Saya udah pernah terawih Pak Ustadz. Terawih sebulan. Ya, ada itu orang kayak gitu. Kenapa kamu nggak terawih lagi? Kemarin udah terawih. Emang terawih cuma sekali. Giliran makan aja maunya nambah. Giliran ibadah cuma sekali. Enggak, selama kita mampu ya sisihkan. Ya. Kalau emang nggak mampu kambing, kolektif sapi misalnya, ibu nyumbang apa gitu ya. Pokoknya jangan diem tok. Pakai es boleh. Es nggak mampu juga beliin plastik. Nah, ya kan? Nah, iya beliin plastik. Nggak mampu juga udah beliin gelas plastik. Banyak lah caranya. Ya cuman harus koordinasi sama panitia. Tanya panitia dulu. Ini plastik udah ngasih belum? Jangan main beliin plastik sekardus. Oh, plastiknya numpuk ya. Ya, jadi koordinasi juga. Jangan ibu-ibu habis segini besok bawa es semua. Kata Pak Ustadz nyumbang minimal es. Datang ke masjid ke musola bawa es. Buat apaan es turah-turah gitu. Jadi koordinasi juga sama panitia. Kira-kira ini udah ada yang bikinin es belum? Saya mau nyumbang es. Udah ada yang bikinin gorengan belum? Saya mau nyumbang gorengan. Udah ada yang nyumbang plastik belum? Saya mau nyumbang plastik. Gitu koordinasi juga. Ya, jangan datang-datang bawa aja. Iya malah ngerepotin orang. Nah, gitu ya. Nah, jadi sampai. Terus juga nggak berkurang pahala yang kita dapat. Ya jangan kira misalnya kita korban atas nama orang tua kita, terus kita nggak dapat pahala. Ya dapat pahala, justru malah double. Orang tua kita dapat pahala, kita juga dapat pahala. Gitu. Jadi jangan dikira terus ibu nggak dapat pahala, kagak, tetap dapat pahala. Karena gimana pun juga orang tua kita itu dia kita kirimin hadiah pahala korban, ya kan pakai duit kita. Begitu, maka duit kita itu juga membuat kita berpahala. Orang tua kita yang kita hadiahin juga punya pahala. Gitu, jadi nggak usah khawatir ya. Wafi Syu'abil Iman, dan dalam kitab Syu'abul Iman, ini kitab Syu'abul Iman karya Imam Al-Baihaqi ya, salah satu perawi hadis juga selain Bukhari dan Muslim. Juz kelima halaman 48. Qala berkata Abu Ishaq Al-Khawasu, Abu Ishaq Al-Khawas, innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala itu yuhibbu, menyukai atau mencintai salah satan akan 3 perkara. Wa yabghadu, dan juga membenci salah satan akan 3 perkara. Ada 3 perkara yang Allah senengin, ada juga 3 perkara yang Allah benci. Apa aja tuh? Fa'ammama, maka adapun perkara atau hal yuhibbu yang disukai oleh Allah Ta'ala, yang pertama itu faqilatul akli, sedikit makannya. Sedikit makan, ojo kesindir. Kalau kita banyakkan makan apa dikit makan? Banyak makan. Iya, beda sama orang zaman dulu. Orang zaman dulu mah makanya pada tawadu ya, sekali doa yo manjur mujarab ya, karena sedikit makannya. Orang zaman dulu ya, orang zaman dulu itu kalau sakit ke dokter pasti disuruh banyak makan ya. Orang zaman dulu nih datang ke dokter pasti disuruh makan sama dokternya. Nih bu, makan ini bagus vitamin C. Nih bu, makan ini bagus vitamin A. Ini bagus makan ini bu, vitamin D. Ini bagus buat kalsium, makan ini bu. Ya pancen kurang mangan ya, makanya disuruh makan. Lah orang sekarang kebanyakan makan. Ibu datang ke dokter justru nggak boleh makan. Jangan makan ini kolesterol. Jangan makan ini asam urat ya.
Iya gak? Jangan banyakkan makan. Apalagi udah tua ibu yang tua banyakin puasa. Biasanya kan kalau udah tua banyakin puasa. Kalau sekarang saya nggak puasa ini. Ya. Minimal Senin Kamis lah. Khusus ibu-ibu yang udah sepuh ya 50, 60 minimal Senin Kamis itu puasa. Itu bagus buat detoxin ya. Detoxin itu menghancurkan virus-virus, racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Ya. Oh, saya masih muda, masih 40, ya, saya tartar aja. Ya. Saya duduk masih gini masih kuat dari tadi saya begini loh. Lah ibu kan udah naik aku. Nah, ya kan? Banyak yang doain. Ya, jadi dikit-dikit makan. Saya jujur aja Bu. Ibu kalau nggak percaya, kalau yang berteman sama saya, Facebook saya, itu lihat, itu kan di Facebook ada tuh foto-foto saya kalau yang berteman. Kalau nggak berteman ya dulu pancane lah. Ya. Itu lihat foto saya dari saya keluar pondok, saya kerja, saya nikah, sampai sekarang tuh gak berubah Bu. Ya, paling berubah dikit lah, rodok lemu. Ya. Tapi maksudnya nggak kayak orang-orang. Teman-teman saya Bu, maaf ya, yang keluar pondok, bus langsung gede-gede gitu. Lah iya orang di pondok prihatin jalan keluar pondok. Makan apa aja. Lah saya dari dulu segini aja Bu. Ya gemuk, tetap gemuk ya. Dulu kalau nggak saya berat saya tuh keluar pondok tuh 40 kilo Bu. Oh percaya. 40 saking kurusnya. Lah di pondok makannya tahu tempe. Tahu tempe, sayur bening. Ya katanya Ustadz bagus le, tahu tempe ini bagus. Ya bagus tapi nek bendino yo blenger. Ya. Tiap hari makan tahu tempe yo blenger ya kan. Ya, tapi ya sudah apa ya. Iya, tahu tempe, sayur bening. Iya, ya namanya jadi pondok ya. Tapi itu akhirnya kebiasaan karena jadi habit, jadi kebiasaan sampai sekarang. Ini jujurnya dari pagi ini saya baru makan cuma sekali Bu, sarapan. Beli nasi uduk sama istri saya. Dari pagi. Dan biasanya emang saya makan paling kalau nggak sekali 2 kali. 2 kali kalau pengen aja. 3 kali 4 kali itu biasanya kalau istri masak enak itu. Sayur asem. Orang Betawi kan udah sayur asem ya. Sayur asem, kan cuek, sambel. Wah kan tuh mantep tuh. Nah itu baru saya bisa makan 3 kali 4 kali. Tapi kalau standar harian enggak, paling sekali. Ya paling banter 2 kali lah. Nah ngopi deh saya. Ngopi, ngerokok karena saya belajar. Kan buat teman belajar. Ngopi itu minumannya para wali Bu. Iya, jangan salah. Nah tadi ya, jangan banyakkan makan. Wakilati naumi dan sedikit tidur. Oh Allah senang sama orang yang sedikit tidur. Ibu banyakan tidur apa banyakan melek? Pulang pasar turu. Ya, ini kayak ibu ngaji kan secara nggak langsung kan ngurangin banyaknya tidur ya. Ya udah bersyukur alhamdulillah. Ya nggak apa-apa banyak tidur buat yang manfaat bagus. Daripada ibu kelayapan ngalor ngidul ngomongin orang. Ya udah di rumah aja tidur nggak apa-apa. Bagus. Maksudnya di sini sedikit tidurnya yang produktif ya maksudnya gitu. Terus wakilatil kalami dan sedikitnya bicara tuh. Allah senang sama orang yang sedikit bicara. Kalau ibu banyakan ngomong apa banyakan makanya kalau ada orang banyak ngomong kan oh lambe kok kayak wong lanang gitu. Wong lanang apa wong wedok? Kembali ya? Makanya jangan banyakan ngomong. Tadi itu yang disukain Allah ya. Sedikit makan, sedikit tidur, sedikit bicara. Nah, wa amma dan adapun hal yang ya begodu yang dibenci Allah Ta'ala. Nah, yang dibenci Allah ya kebalikannya. Yang pertama, fakasiratul kalami, banyaknya bicara. Ngomong aja. Ngaji, ngobrol. Pulang ngaji, ngobrol. Mau sholat, ngobrol. Habis sholat, ngobrol. Pulang sholat, ngobrol. Ya, mulut kok kayak gak ada remnya. Sana esopo ya. Jadi Nabi aja lo jarang-jarang banget bicara loh Bu. Anjir Nabi, sahabat tuh jarang banyak bicara kalau nggak ditanya Nabi ya. Ya boleh ngobrol boleh tapi kalau ada manfaatnya. Kalau nggak ada manfaatnya jangan. Ngomongin orang boleh nggak Bos? Ya tergantung ngomongin orangnya gimana dulu. Kalau ngomongin orang untuk nyelamatin orang lain boleh. Kita punya tetangga tukang rentenir gitu ya, tukang tipu. Nah, saudara kita deket sama tetangga kita tuh, kita bilangin, kamu jangan deket sama tetangga saya, bahaya tuh dia rentenir, ntar kamu dipinjemin duit, ya ntar kamu dimintain bunga gini-gini, atau dia tukang tipu, hati-hati. Nah itu boleh. Ya, tapi kalau yang nggak diperbuat sama orang lain, kok kita ngomong nambah-nambahin, itu yang kayak gitu berarti fitnah.
Dan umumnya orang memang begitu. Kalau dititipin uang kurang, tapi kalau dititipin omongan nambah. Gitu. Ya kan, kalau dititipin duit kurang. Biasa itu. Iya. Wa kasiratul akli, dan yang kedua banyaknya makan. Nah, ini kebalikannya ya. Banyakan makan jangan. Wa kasiratun naumi, dan banyaknya tidur. Hilangin tuh kayak gitu-gitu. Ya bedanya Rasul sama kita kan sedikit. Rasul sedikit makan, kalau kita sedikit-sedikit makan. Nah, Rasul sedikit tidur, kita sedikit-sedikit tidur. Rasul sedikit bicara, kita sedikit-sedikit bicara. Malah banyakan kita. Wallahu a'lam. Mudah manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah.